Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, setelah kajian kita terhenti, kita akan melanjutkan kembali membahas kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, yaitu kitab yang sangat penting untuk kita kaji berkenaan tentang hak-hak di dalam Islam. Apa saja yang menjadi kewajiban kita? Karena kewajiban kita bukan hanya mengerjakan ibadah-ibadah mahdhah saja, tetapi orang lain memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Ada hak suami, hak istri, hak orang tua, hak anak, dan yang lainnya. Maka setelahnya kita membahas pada pertemuan sebelumnya hak anak terhadap orang tua, yaitu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, dan juga kebalikannya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Maka berikutnya kita akan bahas hak yang ke-9, yaitu hakul arham, hak kerabat, orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Inilah yang disebut dengan silaturahim, menyambung tali silaturahim, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa istilah silaturahim atau yang ma'ruf sering kita ucapkan apa? Silaturahmi adalah menjalin hubungan baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara dari kedua orang tua kita. Adapun kita mengunjungi teman, guru, rekan kerja, maka ini bukan silaturahim. Banyak kesalahan penggunaan dalam bahasa. Kebanyakan kita itu kadang mengumumkan yang khusus, mengkhususkan yang umum. Iya, ketika dia pulang dari rumah temannya atau acara reuni, dari mana mas? Silaturahim sama teman-teman. Iya, maka ini kurang tepat. Yang tepat adalah ziarah. Iya, ziarah. Kebalikannya, justru kalau kita bilang dari mana mas? Ziarah. Yang dipahami kebanyakan kita dari mana? Dari kuburan. Ya, padahal ziarah itu umum. Kita dari rumah teman, dari rumah orang tua disebut namanya ziarah.
Jadi silaturahim adalah berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Karena ketahuilah kita memiliki kerabat dari 3 sisi. Yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semuanya. Namun ada yang sunnah, ada yang wajib dan sangat ditekankan. Yang pertama adalah kerabat karena sebab pernikahan. Disebut al-ashar. Ada orang-orang yang tadinya tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, karena sebab kita menikahi anaknya, maka dia memiliki hubungan kerabat dengan kita. Siapa di antaranya? Mertua, atau mertua kepada menantu, ipar. Itu adalah kerabat karena sebab apa? Pernikahan. Kemudian yang kedua, kerabat karena sebab persusuan, yaitu di mana seseorang menyusu kepada seorang wanita, maka anak yang disusuinya itu walaupun tidak ada hubungan apa-apa sebelumnya, maka menjadi anak susu, dan saat itu juga memiliki hubungan kedekatan. Namun perlu diingat, ya, kerabat karena sebab persusuan hukumnya berbeda dengan sebab nasab. Hanya berlaku hukum dari sisi mahram. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Apa yang diharamkan dalam persusuan sebagaimana diharamkan dalam nasab. Yaitu di mana ya, anak susunya itu tidak boleh menikah dengan ibu susunya. Kalau ternyata ibu susunya ini punya anak, maka ya, anak susu itu dengan anak ibu susunya memiliki hubungan mahram, yakni tidak boleh menikah. Tetapi saudara dari anak susu ini enggak ada hubungannya dengan ibu susunya. Jadi udah berbeda hukum. Adapun masalah warisan, ya, anak susu tidak mendapatkannya. Nah, kemudian yang ketiga, kerabat karena sebab nasab. Ya, adik, kakak. Ya, ini kerabat karena sebab nasab. Nah, dari 3 kerabat ini, yang wajib untuk kita dahulukan untuk berbuat baik adalah yang keberapa? Yang ketiga. Adapun berbuat baik kepada ipar, maka ini tidak diwajibkan, hanya sifatnya sunnah dan dianjurkan. Bahkan di dalam Islam kita tidak boleh terlalu dekat kepada ipar. Apalagi kalau iparnya itu adalah wanita, seperti adik istri perempuan, kakak istri perempuan, maka ipar itu bukan mahram. Ya, Nabi SAW mengatakan alhamu maut, ipar itu kematian. Sehingga nggak boleh kita bersalaman kepada ipar, berdua-duaan dengan ipar di rumah, istri ke pasar. Tidak boleh ipar menampakkan rambutnya, auratnya, enggak boleh, bukan mahram. Ya, makanya Nabi mengatakan alhamu maut. Dan kadang terjadi perzinahan ya karena sebab menyepelekan masalah ini. Sehingga misal kalau ada ipar mau nginep di rumah, boleh, tapi asalkan sopan dari sisi pakaian, ya, dan harus menjaga. Nah, adapun yang dimaksud dengan pembahasan di sini adalah menyambung tali silaturahim, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Siapa saja mereka,
hum aqaribul insan ka abihi wa ummihi, yaitu kedua orang tua kita. Ini ke atas. Kedua orang tua kita, orang tua dari orang tua kita, yaitu kakek nenek kita. Kemudian ke bawah, anak kita, ya, baik laki maupun perempuan. Kemudian anak dari anak kita, berarti apa namanya? Cucu. Nah, kemudian ke samping adalah adik kakak kita. Kemudian juga saudara dari orang tua kita, baik dari sisi bapak maupun ibu. Disebut namanya paman bibi. Itulah orang-orang yang wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Sebelum kita berbuat baik kepada yang lain, sebelum kita berbuat baik kepada ipar, mertua, maka mereka-mereka inilah yang kita dahulukan. Karena itu menjalin tali silaturahim sya'nuha fil Islam azim, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ingat ini. Menjalin tali silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Banyak ayat yang memerintahkan dan juga memberikan peringatan keras kepada orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Ima dia menjadi sebab terputusnya hubungan silaturahim, atau dia sengaja memutuskan tanpa ada alasan. Seperti misalnya seorang kakak yang hendak menguasai harta waris semuanya, adik-adiknya nggak dikasih, maka sikap tersebut menjadi pemicu putusnya hubungan tali silaturahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dari perbuatan meminta-minta, wal arham, dan memutus tali silaturahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan kalimat wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka di antara konsekuensi takwa, di mana dia bukan hanya memperbaiki hubungan dia kepada Allah, tetapi juga dia memperbaiki hubungannya kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Maka melalaikan dari silaturahim ini adalah dosa besar. Ya, nanti kita akan sebutkan ancaman-ancamannya. Dosa besar. Di antaranya Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Maka di antara orang yang magrur, tertipu, kadang dia itu royal sama teman-temannya. Ya, teman-temannya ditraktir, iparnya dikasih kerjaan, sementara adiknya tetap dalam keadaan miskin, dia tidak peduli. Adik yang gak punya kerjaan dibiarin, ya, dengan beralasan biar dia mandiri, biar dia tahu diri susahnya hidup ini. Tidak, jemaah sekalian. Maka yang terbaik adalah walaupun ya adik kita seperti itu, dia adalah tetap adik kita. Sebelum kita berbuat baik kepada ipar, berbuat baik dulu kepada adik kita. Ya. Jadi ini yang harus kita dahulukan. Jangan sampai ya misalnya kalau teleponan sama teman berjam-jam, tapi giliran telepon sama orang tua, sama adik, sama paman cuma sebentar. Ngopi sama teman berjam-jam, tapi giliran ngobrol sama orang tua
Ya, baru 5 menit udah bosan. Nah, Nabi SAW bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu digantung di arsy. Kemudian dia berkata, man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung dia. Allah akan limpahkan rahmat kepada dia. Allah akan limpahkan keberkahan kepada dia. Sebaliknya barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Apa maksudnya? Allah akan menyambung dia, Allah akan memutusnya. Allah akan limpahkan rahmat dan keberkahan. Dan apa saja yang kita lakukan dalam rangka untuk mempererat hubungan tali silaturahim, maka itu semuanya berpahala. Ingat ini, ya, ibadah yang ghair mahdhah. Apa saja yang kita lakukan? Ya, misalnya kita pulang kampung, mau kemana? Mau silaturahim ke rumah paman, walaupun orang tua sudah tidak ada, maka setiap uang yang kita keluarkan untuk beli bensin, mampir di rest area makan, ya, kemudian waktu kita, semuanya itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit-pelit untuk menyambung tali silaturahim. Kita telepon, pulsa kita habis, maka insya Allah itu bernilai pahala. Ya, jadi kadang kita hanya fokus ibadah-ibadah yang sifatnya hanya nampak. Di sana ada ibadah-ibadah yang sifatnya maknawi, seperti ibadah hati, sabar. Sabar itu ibadah. Walaupun kita tidak sedang sholat, tapi kita menahan diri dari sesuatu yang kita tidak senangi, itu kita sedang ibadah. Subhanallah. Makanya di antara ibadah yang terbanyak Allah sebutkan dalam Al-Quran selain sholat apa? Sabar. 90 ayat lebih di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bersabar. Ya, hanya saja bedanya sholat itu kan nampak ada gerakan. Kalau sabar tidak. Hatta kita misalnya hati ini enggak terima, tapi kita berusaha untuk sabar, istighfar, tertidur, insya Allah tidur kita dalam keadaan sabar itu berpahala. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hatta idza faragha minhum. Ketika Allah telah selesai menciptakan semuanya, qamatir rahim. Maka rahim pun berdiri, faqal hadza maqamul a'id bika minal qati'ah. Ini adalah tempat bagi orang-orang yang berlindung kepadamu dari sifat-sifat memutus. Maka Allah katakan, na'am, amma taradaina an asila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki. Apakah kamu ridho saya akan memberikan rahmat kepada orang yang menyambung tali silaturahim? Apakah kamu ridho akan memutus orang yang memutus tali silaturahim? Apa kata rahim? Bala, iya. Ini isi perjanjian rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras di dalam Al-Quran surat Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa'ama absarahum. Apakah sekiranya tatkala kalian berkuasa yang menyebabkan kalian melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus tali silaturahim. Ini Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang dia mungkin berkuasa, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia pun membuat kerusakan di muka bumi ini, yakni
dia melanggar aturan-aturan Allah, atau karena sibuk dia bekerja sehingga memutus tali silaturahim. Apa ancamannya? Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Ya. Allah butakan mata mereka. Dan Allah jadikan telinga mereka jadi tuli. Ini secara maknawi. Ada yang mengatakan secara hissi, ada yang mengatakan secara maknawi. Artinya orang seperti ini kadang karena sudah sibuk dengan urusan dunia, maka nasihat-nasihat seperti ini tidak memberikan pengaruh lagi. Atau tidak peduli dengan keluarganya. Ya, tidak pernah pulang kampung, tidak pernah ziarah ke rumah pamannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, yaitu menjalin hubungan baik dengan keluarga kedua orang tua kita. Sekali lagi, sering ada pertanyaan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal, yang mungkin dia menyesal ketika orang tua masih hidup nggak sempat untuk berbuat baik kepadanya. Maka jawabannya adalah hendaknya dia berbuat baik kepada saudara-saudara orang tuanya, pamannya. Ya, karena kebanyakan kita ketika misalnya nenek, kakek udah meninggal, udah nggak ada yang datang lagi ke rumah saudara-saudaranya. Nah, oleh karena itu, di antara hak yang wajib untuk kita tunaikan yang pertama adalah an-nasilaha. Hendaknya kita menyambung hubungan baik dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik dan memberikan kepada kerabat-kerabat. Demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kerabat dekat. Subhanallah. Ayat ini menjelaskan tentang tingginya kedudukan menjalin tali silaturahim. Kenapa? Karena Allah menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dan perintah berbuat baik kepada kerabat dekat. Bahkan dalam ayat ini Allah menggandengkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kerabat. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna min abaril bir silaturrajuli mudda abih. Ya. Di antara perbuatan baik yang paling baik adalah di mana seseorang menyambung hubungan kepada orang-orang yang terdekat dengan orang tuanya. Ya. Jadi ini termasuk berbuat baik. Bahkan Nabi mengatakan inna min abaril bir, perbuatan baik yang paling baik. Dan kalau kita melihat ayat ini jamaah sekalian, Allah hanya mengatakan wa ita'idzil qurba wa bidil qurba. Ini bersifat umum. Sehingga kalau ayat ini bersifat umum, maka kita harus membawa kepada keumumannya. Yakni yang namanya silaturahim, berbuat baik kepada kerabat tidak ditentukan dengan waktunya. Kapanpun, kalau kita punya waktu luang, jadikan waktu tersebut untuk berkunjung kepada saudara kita.
Jadi di benak kita itu jangan hanya healing terus healing. Ya, di benak kita bukan hanya liburan terus, tidak. Tapi justru kita berusaha bagaimana agar bisa ngajak jalan-jalan keluarga. Ya, sisihkan tabungan kita bukan hanya kita mengajak anak istri kita makan di mall ini, di mall itu, bukan hanya itu. Tapi sisihkan uang kita untuk ngundang paman, om, untuk makan bareng. Ya, ini kadang kita hanya fokus mikirin anak istri, ya itu baik. Tapi ingat juga saudara-saudara kita. Inilah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berbeda dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah mungkin kita udah punya rumah sendiri. Itu ada jangan main pintu itu, pintu kaca itu. Nah, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil, gajinya gede. Subhanallah. Sementara dia punya adik atau punya paman atau punya sepupu, ya dalam kondisi masih ngontrak, 1 petak 2 petak, boro-boro punya mobil, motor aja masih kredit, ya. Maka dengan kelebihan rezeki kita punya, undang makan, ajak makan. Iya, kalau bisa kita sewa bis, ajak liburan. Enggak jauh-jauh, ke Cibodas juga cukup. Subhanallah. Jadi demikian. Ya. Jadi itu bagian dari ibadah, menyenangkan hati saudara-saudara kita. Nah, jadi tidak terkhusus pada waktu. Makanya kan perhatikan ibadah-ibadah yang sifatnya ghair mahdhah, seperti berbakti kepada kedua orang tua, yang pada intinya membuat mereka senang. Nah, demikianlah silaturahim yang membuat mereka senang, itulah bagian dari bentuk menyambung silaturahim. Dengan cara mengunjunginya, telepon, kita kirimin uang. Kalau pas lebaran kita persen paman bibi kita yang dulunya pas kita masih kecil, mereka mersen kita, ya kan? Sekarang tatkala kita sudah dewasa, sudah punya kerjaan, sudah berhasil lah istilahnya, gantian kita persen bibi kita, paman kita. Subhanallah, ini membuat mereka senang. Dan ini merupakan salah satu trik berdakwah kepada keluarga. Ya. Trik berdakwah kepada keluarga adalah pendekatan dari sisi sosial. Bukan ribut di grup, ngirim artikel ini bidah, ini syirik. Dia juga punya ustadz. Akhirnya berantem di grup, ya kan? Enggak harmonis lagi. Bukan cara yang tepat seperti itu. Ya. Tapi dengan cara kita pendekatan. Atau minimalnya ya udah biarin, artinya ya mereka membiarkan kita dalam posisi seperti ini. Subhanallah. Iya. Makanya Allah juga mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 26, wa atizil qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Maka hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat dan orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ibnu sabil adalah musafir, ya. Dan jangan kalian bertindak mubazir, menghambur-hamburkan harta. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra ini Allah tutup dengan kalimat wala tubazir tabzira. Janganlah kalian bertindak mubazir. Apa itu mubazir, jamaah? Membelanjakan harta tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, selain disebut mubazir, juga disebut idaatul mal.
Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa berapapun uang yang kita keluarkan untuk membantu fakir miskin, ya, berbuat baik kepada kerabat ketika ada yang sakit, maka berapapun yang kita keluarkan tidak ada istilahnya mubazir. Ya, tidak ada istilahnya mubazir. Nah, dan juga Nabi SAW mengkaitkan silaturahim itu dengan keimanan. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Menunjukkan kepada kita bahwasanya konsekuensi iman, dia mengaku beriman, dia mengaku bertakwa, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Dan juga Rasulullah mengatakan, bulu arhamakum walau bisalam. Basahilah rahim kalian walaupun dengan mengucapkan salam. Nah, Masya Allah, pengertian nih Pak Wasrul. Nah, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu kita pahami, ya, tentang bagaimana bentuknya, tadi sudah kita singgung sedikit, bahwa silaturahmi itu dikembalikan kepada uruf. Jadi enggak harus ziarah, enggak harus berkunjung. Kita telepon, ngasih bantuan, misalnya di grup ada kabar, kadang mohon doanya, ya, misalnya kita dapat informasi dari sepupu atau mungkin paman atau bibi, mohon doanya, anak saya sedang misalnya mau operasi, mau apa gitu ya. Maka kita harus peka ya mas sekalian. Bukan hanya mendoakan, mendoakan baik, tapi kita datangin, kita bantu, ya. Dan hakikat silaturahim yang perlu kita pahami juga, bukan hanya membalas kebaikan, tetapi berusaha untuk menyambung lagi tatkala hubungan sudah retak. Apa kata Nabi SAW? Ibadallah, wasilaturahim matlubatun wa in kutiat. Wahai hamba Allah, silaturahim ya tetap wajib untuk dilakukan walaupun diputus. Dan Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi' walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasolaha. Hakikat silaturahim itu bukan hanya membalas kebaikan. Membalas kebaikan mah gampang, mudah, enggak ada rasa enggak enakan. Ya, misalnya kakak kita atau abang kita datang ke rumah kita, bawain sesuatu. Gantian, minggu besok kita datang ke rumah dia. Gampang aja mas kalian, mudah. Ya, dan memang ini salah satu yang diperintahkan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan berusaha untuk membalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Kalau kakak datang bawain salak, kita datang lagi bawain apa? Duren. Lebih baik lagi. Ya. Nah, tetapi hakikat silaturahim itu adalah dia berusaha untuk menyambung tatkala hubungan sudah tidak harmonis. Maka yang terbaik adalah yang mengalah. Yang terbaik adalah yang memulai duluan. Ini memang yang paling berat jemaah. Ya, maka berhati-hatilah kalau ada di antara kita yang sedang tidak harmonis dengan kakaknya, adiknya, pamannya atau omnya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis,
Ada di antara manusia yang sholatnya itu tidak terangkat sampai ke langit, hanya sejengkal dari kepalanya. Siapa di antaranya? Wal akhwan mutakhasiman. Dua orang yang bersaudara yang berseteru. Udah sebulan 2 bulan kagak ngomong. Nomor diblokir. Karena gara-gara apa? Mungkin masalah warisan, tersinggung di grup. Mungkin kakaknya nyinggung tentang istri adeknya. Ini terjadi jamaah sekalian. Percikan-percikan permusuhan. Ya, maka ingat, yang terbaik adalah yang memulai duluan. Kadang yang namanya manusia egonya itu gede banget. Gede ambek kata orang Betawi mah. Ya kan? Gede ambek. Yang tua merasa, gua kan lebih tua. Seharusnya yang lebih muda dong ngerti, tahu diri gitu kan. Yang muda juga begitu. Dia mengatakan seharusnya jadi abang itu peduli sama adik. Sehingga nggak ada yang mau duluan. Subhanallah. Ya. Jadi yang terbaik adalah menyatukan lagi piring yang sudah pecah. Tembok yang sudah retak berusaha dia satukan lagi. Hubungan yang sudah tidak harmonis dia bangun lagi. Walaupun mungkin sebab ketidakharmonisan itu karena sebab adiknya atau kakaknya. Kayak tadi misalnya kakaknya mau ngambil warisan semuanya. Ya, maka sang adik udahlah mengalah. Dunia sementara. Ya, atau mungkin encang kita nyerobot tanah kita misalnya. Ya kadang masalah-masalah seperti ini ada aja di tengah masyarakat. Jalan tempat kita lalu lalang ditutup. Misalnya. Ya. Sampai kapan kita bermusuhan? Sampai kapan kita tidak menyudahi? Maka yang terbaik adalah yang memulai duluan. Subhanallah. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Saya ini sudah berusaha untuk ngasih hadiah, nelpon tapi nggak dijawab. Kita datang ke rumah, ternyata pas diketahui kita yang datang, anak yang dipesan bilang kagak ada orang. Ya, kita ngirim makanan, dibalikin lagi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa qala rajulun ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yasi'uni wa yasi'una ilayya. Wahai Rasulullah, aku memiliki kerabat, aku menyambungnya, tapi dia justru memutusnya. Aku berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, ngucapin salam, ngasih hadiah, tapi apa? Dia balas dengan keburukan. Wa ahlimu anhum, aku pun berusaha untuk lembut sama dia, tapi dia malah berlaku kasar. Apa kata Nabi? La in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala zalik. Jika apa yang kau katakan benar, maka seakan-akan kau menaburkan pasir di wajah mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu selama engkau dalam keadaan seperti itu. Artinya dalam hal seperti ini, ya, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada kerabat kita. Urusan dia ngomongin di belakang, urusan dia ngejelek-jelekin, itu urusan dia. Allah yang akan membalas mereka. Kita fokus dalam hal masalah ini. Bahkan bukan hanya kepada kerabat, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun. Prinsip kita udah yang penting berbuat baik. Dia tidak anggap, biarin. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Syekh menjelaskan di sini tentang
keutamaan silaturahim. Subhanallah. Ternyata keutamanya sangat banyak. Kita sebutkan di antaranya adalah sababun liziyadatil mal wa sa'ati rizki. Silaturahim menjadi sebab bertambahnya harta dan diluaskannya rizki. Inilah salah satu sebab-sebab maknawi yang kadang kita terlupa darinya. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa cari kerja susah, dapat gaji gak pernah cukup, di rumah berantem mulu sama istri, anak-anaknya masalah terus, pikiran semeraut, enggak pernah merasa cukup. Ya. Nah, bisa jadi ada yang salah. Walaupun dia sudah berusaha, berdagang, bekerja, tapi enggak dapat pekerjaan juga. Bisa jadi ini sebabnya. Dia tidak sedang apa? Tidak sedang harmonis kepada keluarganya. Nabi yang bilang, apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi au yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Inilah hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Di antara bentuk takwa adalah silaturahim. Baik, kita sholat isya dulu. Nanti kita akan lanjut menyebutkan tentang keutamaan silaturahim.